anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Ibu berharap semuanya kabar baik, sehat, dan selalu semangat ya. Hari ini kembali lagi belajar bersama Ibu Reti, Pendidikan Agama Katolik kelas 2, semester 2, pelajaran 17, berdoa kepada Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa sambil bernyanyi doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran 17 tentang berdoa kepada Allah. Doa adalah berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Selain berbicara, kita juga diharapkan dapat mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita bisa berdoa sendiri atau disebut juga pribadi maupun bersama. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki sikap yang baik dan sopan. Anak-anak, mari kita belajar berdoa dari Santa Teresia dari Avila dengan mendengarkan kisah hidupnya. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret 1515. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Ia mempunyai seorang kakak bernama Rodrigo. Mereka suka sekali membaca buku riwayat hidup orang kudus dan para martir. Bagi Teresia dan Rodrigo, menjadi martir adalah cara yang mudah untuk naik ke surga. Pada suatu hari, mereka berniat pergi dari rumah untuk menjadi biara. Tentu ini membuat orang tuanya bingung. Untunglah mereka bertemu dengan paman mereka dan dibawa kembali pulang. Teresia pun ingin menjadi pertapa. Ia berusaha untuk mengumpulkan batu-batu untuk membangun rumah biara. Namun usaha mereka tidak berhasil. Pada usia remaja, Teresia mulai berubah. Ia suka membaca buku-buku yang kurang baik. Ia lupa berdoa. Ia tidak punya banyak waktu untuk berdoa. Ia lebih memikirkan diri sendiri. Ia berusaha tampil lebih cantik. Hidupnya menjadi tidak teratur. Ia kemudian jatuh sakit. Ia sangat menderita. Setelah sembuh dari sakit yang hebat,
ia membaca buku tentang Santo Hieronymus. Itu membuat Teresia berjanji untuk mengikut Kristus. Ia kemudian menjadi seorang biarawati. Ia mulai hidup hanya untuk Yesus. Pada suatu hari, di hadapan gambar Yesus, ia merasa sangat sedih. Ia merasa bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan Yesus. Sejak itu ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja. Ia akan berkorban hanya untuk Yesus. Sebagai balasnya, Yesus memberikan karunia kepada Teresia. Ia boleh berbicara langsung dengan Tuhan. Teresia pun boleh langsung mendengarkan suara Tuhan. Ia kemudian mendirikan biara-biara bagi gadis-gadis yang mau hanya hidup untuk Yesus. Teresia memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya. Ia berdoa dengan penuh cinta dan bekerja keras untuk melakukan tugas-tugas biara. Teresia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Pada tahun 1582, ia wafat. Ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Berikut ini salah satu catatan Santa Teresia dari Avila. Jangan biarkan apapun mengganggumu. Jangan biarkan apapun membuatmu takut. Segala sesuatu akan berlalu. Tuhan tak pernah berubah. Kesabaran akan membuahkan segala sesuatu. Siapa yang memiliki Tuhan takkan kekurangan apapun. Allah saja cukup bagiku. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kisah hidup Santa Teresia dari Avila. Kita bisa belajar dari Santa Teresia, yaitu kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan. Ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Tuhan saja sudah cukup. Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Dalam kitab suci, Yesus telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana kita berdoa, ya. Bagaimana doa yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus? Marilah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan surga, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci, mengingatkan kita kembali bahwa Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada Rasulnya, dan dilanjutkan oleh kita sekarang ini. Dalam doa Bapa kami, kita menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Mengapa disebut sebagai Bapa? Agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kitalah adalah anak-anaknya. Dalam doa Bapa kami, ada beberapa permohonan kita kepada Allah. 1. Nama Bapa itu dimuliakan. 2. Kedatangan kerajaan Allah. 3. Kehendaknya terlaksana. 4. Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. 5. Bapa mengampuni kesalahan kita. 6. Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Kemudian Yesus mengajarkan doa yang baik dan benar, ialah doa yang jujur dan tulus. Doa yang jujur adalah doa yang sesuai dengan isi hati dan tidak bertele-tele, atau bisa disebut juga banyak kata yang tidak perlu. Doa yang tulus itu adalah doa yang sepenuh hati memuji Tuhan, tidak untuk pamer atau mencari pujian seperti orang munafik. Jadi kita diajak oleh Tuhan Yesus supaya berdoa dengan rendah hati, dengan baik. Terus kalau berdoa ya anak-anak, sikapnya harus sopan ya sama Tuhan Yesus. Anak-anak, untuk kita ingat, Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa kami. Anak-anak yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Apakah selama ini aku rajin berdoa? Apakah aku bisa berdoa Bapa kami? Anak-anak, mari kita menutup pelajaran kita dengan doa penutup, yaitu doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sampai jumpa lagi. Salam dari Ibu Reti, sehat selalu, tetap semangat. Dadah. Tuhan memberkati.